warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat-sahabat semuanya, khususnya sahabat guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, saya Lukman Hamid, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Muntama SPD PR, yang nantinya beliau akan menjadi objek pengamatan saya. Pada kegiatan observasi ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Muntama. Langsung saja ke kegiatan para observasi. Assalamualaikum Ibu Muntama. Waalaikumsalam Pak Lukman. Ya. Baik, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ya. Semangat. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, kita akan bersama-sama melakukan kegiatan observasi, pra observasi ya Bu ya. Baik. Yang dimana kegiatan pra observasi ini agar nantinya Ibu saat melakukan pembelajaran senantiasa lebih maksimal melakukan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan bisa lebih percaya diri saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Siap. Jadi Ibu ya, Ibu di kegiatan pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa? Baik. Besok itu kita akan belajar mata pelajaran IPAS bab 2, yaitu tentang sistem peredaran darah. Jadi besok kita akan belajar 2 TP saja. Yang pertama yaitu menguraikan sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua adalah membuat bagannya, membuat bagan sistem peredaran darah kecil. Jadi akan ada 2 TP yang kita pelajari besok. Baik, berarti nanti setelah anak-anak belajar ini, anak-anak bisa diharapkan bisa menguraikan sistem peredaran darah kecil ya? Ya. Dan kemudian anak-anak bisa membuat bagan sistem peredaran darah kecil itu ya? Ya, betul. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, tentang area pengembangan. Kira-kira area pengembangan yang Ibu hendaki ini apa nih yang Ibu capai? Baik Pak, jadi kita sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, karena tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah menguraikan Pak. Jadi di sini anak-anak diharapkan bisa meningkatkan keterampilan ketika mengamati. Nanti kita akan sediakan slide materi, anak-anak akan menyimak, mengamati, setelah itu bisa mengidentifikasi organ-organ peredaran darah itu apa saja, dan selanjutnya tentunya kita berharap anak-anak bisa mengembangkan keterampilan ketika menguraikan. Setelah tahu, nanti ada penjelasan, mengamati, ada penjelasan, identifikasi, baru kita akan menguraikan sistem peredaran darah tersebut. Selanjutnya ketika sudah bisa menguraikan, kita akan belajar membuatnya. Agar anak-anak lebih paham, kita akan belajar membuat bagannya. Itu juga kembali lagi dari mengamati tadi, nanti anak-anak akan mempraktekkan sistem peredaran darah itu yang bagannya seperti apa, gitu. Lebih ke keterampilannya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran tersebut, beberapa profil pelajar Pancasila yang diharapkan juga Pak. Di situ nanti ada gotong royong, ada mandiri, kreatif, keterampilan kritis, semuanya tentu berhubungan dengan pembelajaran esok. Jadi ketika belajar kelompok berarti ada gotong royongnya, ada kebinekaan globalnya. Belum mulai kita berdoa berarti ada berdoanya, berarti ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya Pak. Terus ada kreatifnya, nanti akan membuat bagan, berarti kita harus kreatif bagaimana menciptakan bagan yang bagus yang bisa kita pakai untuk belajar. Ada mandirinya, menyimak materi, mengamatinya. Ada bernalar kritis, bagaimana mereka bisa terpikir, oh iya sistem peredaran darah itu seperti apa, polanya seperti apa, bagannya seperti apa. Diharapkan mereka bisa membentuk profil seperti itu. Baik, berarti semua profil pelajar Pancasila Bisa materi dimasukkan, diharapkan bisa berkembang di situ. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bu, tentang strategi. Kira-kira strategi yang Ibu persiapkan ini apa aja? Sewajarnya ketika orang akan mengajar Pak, tentu yang pertama yang harus kita siapkan adalah modul ajarnya. Modul ajar, proses bagaimana kita berproses dalam mengajarnya. Yang kedua media-medianya, ada infokus dan lain-lain. Yang lebih penting lagi, yang terpenting adalah kita nanti persiapkan LKPD-nya. LKPD untuk ketika anak-anak belajar. Itu saja sepertinya Pak. Iya, baik. Kemudian untuk ini Bu, sasaran kelas ini Ibu akan mengajar di kelas berapa Bu? Ini mata pelajaran IPAS kelas 6. Kelas saya itu kelas 6C Al-Khobir. Khobir. Ya. Baik. Kemudian untuk pelaksananya hari apa? Hari esok hari, berarti hari Selasa. Pukul sekitar setengah zuhur, berarti pukul 13.00.
pukul 13. Berarti hari Selasa tanggal 20 Agustus. Agustus 2024. Baik. Terima kasih Bu. Semoga besok kita bisa melaksanakan kegiatan yang sebaik-baiknya. Baik. Bisa mengajar dengan apa yang telah kita persiapkan hari ini, Ya. dan kemudian Ibu lebih percaya diri. Siap. Terima kasih Bu ya. Baik Pak. Demikian kegiatan pra observasi kami. Semoga kegiatan observasi besok berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas 6C, kelas 6 Al-Khabir ya Bu ya? Ya. Ya. Yang kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi. Nah, saat ini kita akan melakukan kegiatan observasinya. Sudah siap Bu Mutama? Insya Allah siap. Oke, baik teman-teman, kita akan bersama-sama melakukan kegiatan observasi. Silakan Bu Mutama bisa masuk ke kelas. Tapi badan aku begini kelihatan Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan satu di antara kalian memimpin doa. Kali ini giliran siapa memimpin doa? Oh kita, silakan kita. Ini Kak. duduk yang rapi sebelum belajar mari kita membaca doa. Kalau Ibu lihat, sepertinya ada satu teman kita yang tidak masuk ya? Ubay, iya Ubay sakit dari kemarin, badannya panas kata ibunya, jadi hari ini, hari kemarin juga tidak bisa masuk. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, untuk meningkatkan rasa patriotisme, kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu wajib. Tarik Pancasila. Tarik Pancasila. Ayo, Pancasila. Hari ini kita akan belajar jadwalnya adalah jadwal IPAS. Sebelumnya Ibu akan sedikit mereview untuk pertemuan lalu. Pertemuan lalu kita sudah belajar tentang peredaran darah besar. Betul? Betul tidak? Ya. Jadi pertemuan lalu kita sudah belajar tentang luluh darah, ada jantung. Ibu mau review sedikit, siapa yang bisa menjelaskan bagian jantung ada 4 apa saja? Siapa yang bisa, Cuk? Bagian-bagian jantung ada 4. Ini Serambi kanan, jari kanan, serambi kiri dan jari kiri. betul, pintar Aini ya. Kita belajar hari ini masih tentang sistem peredaran darah. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah kita akan belajar tentang sistem peredaran darah kecil. Kalau kemarin sudah belajar sistem peredaran darah besar, kali ini kita akan belajar sistem peredaran darah kecil. Jadi tujuannya agar kamu bisa menguraikan. Apa sih menguraikan, Bu? Coba. Menguraikan itu ya menyampaikan apa sih pengertiannya, bagaimana cara bekerjanya. Itu baik, Ibu akan setelkan video. Kalian amati video ini. Yuk pelajari sistem peredaran darah. Halo teman kece, percayakah kamu kalau ada emas dalam darah manusia? Maksudnya bukan darah kaum bangsawan loh. Penasaran kan? Yuk kita simak dulu video tentang sistem peredaran darah. Nanti kakak kasih tahu lebih lengkapnya. Pasti kalian semua pernah melihat darah ya. Mungkin darah kamu sih. Darah yang kenapa? Ya, jadi dari darah yang mengandung O2 menjadi darah yang mengandung CO2. Setelah itu darah menuju ke vena atas dan bawah, baru kembali ke. Kita akan ingat
lagi. Kita akan sambil bermain, kita akan ingat-ingat lagi. Ya, ini adalah bagian-bagian dari jantung. Nah, permainannya adalah kita akan bermain sambil belajar. Itu sudah ada angka 1, 2, 3. Ini adalah kelompok mana yang berani maju duluan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, Alvin kelompok 6, tepuk tangan dong buat Alvin. Alvin, karena Alvin berani maju pertama. Benar apa tidak teman-teman? Ya, menuju ke pilih kanan. Nah, darah dari pilih kanan ini keluar ke sini. Kira kalian bisa tidak menguraikan sendiri dengan bahasa kalian bagaimana sistem peredaran darah kecil? Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Nggak semangat banget sih. Bisa tidak? Oh, darah kecil aja, darah kecil aja. Sini. Ya dari sini. Sini sampai itu. Ya. Ayo. Ya, ini berarti nanti yang dibikin yang darah kecilnya aja ya. Kamu paham? Kan kemarin terakhir dari mana? Sini kan? Nah ini darah kalau dari 1 itu kan masuk ke 3, ya kan? Nah dari 3 ini keluar sono. Kasih organ-organnya dulu. Namanya? Nah kalian perhatikan. Perhatikan. Sebelum kalian melanjutkan, perhatikan. Kemarin sistem peredaran darah besar terakhir di mana? Serambi kanan. Serambi kanan itu di sini bukan? Nih. Ini darah yang dari serambi kanan itu pasti akan turun ke pilih dari proyek kalian hari ini. Semuanya sudah siap? Mau pilih ibu yang milih apa kalian? Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ibu yang milih. Gak boleh gitu. Iya. Pertama. Ayo silakan. Siapa namanya? Nurul, Asaroma, dan Aska. Nurul dan kawan-kawan akan mempresentasikan hasil kerja hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hamas, perkenalkan nama saya Nurul. Saya Aska. Kami akan mempresentasikan sistem peredaran darah. Lihat ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sebelumnya ibu akan tanya, bagaimana dengan pekerjaan kalian hari ini? Proyek kalian dalam membuat ini apakah ada kesulitan? Coba, apakah dari di antara kalian ada yang tidak membawa alat untuk mewarnainya? Semuanya membawa, berarti hari ini tidak ada kesulitan ya dalam membuat proyek kali ini. Arif, ada kesulitan tidak? Sekarang untuk mengakhiri pertemuan hari ini keluarkan buku tulisnya. Silakan keluarkan buku tulisnya. Keluarkan tes kalian. Hari ini belajar yang benar atau tidak? Tuliskan sistem peredaran darah kecil. Kita mereview materi kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Belajar apa? Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah terusan atau lanjutan dari sistem peredaran darah besar. Perhatikan, dimulai dari mana sistem peredaran darah kecil? Pilih kanan, keluar melewati masuk ke sini, sampai kemana ini? Alhamdulillah.
Berarti sekarang siapa? Terus kalian. Ya, duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum Bu Lama. Waalaikumsalam Pak Lukman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua. Sehat ya. Ya. Ini Bu, pada kesempatan ini saya yang mengajak Ibu melaksanakan kegiatan pasca observasi. Dan dimana kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian observasi di kelas Ibu, dan saat ini sekarang ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Karena pasca observasi ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan observasi. Baik. Saya ingin menyampaikan tujuan kita melaksanakan pasca observasi ini, bahwa tujuannya adalah merefleksi hasil observasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas pada hari Selasa tanggal 20 Agustus ya. Terus sebelum saya menyampaikan beberapa catatan tentang observasi kemarin, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu pertama. Boleh ya? Ya. Pertanyaan pertama Ibu berkaitan dengan perasaan. Bagaimana perasaan Ibu saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Berarti di pas observasi kemarin ya Pak? Iya betul. Senang lah, senang. Saya gembira, bahagia. Apalagi ketika anak-anak itu excited, kayaknya apa namanya sangat menikmati pembelajarannya lah. Terutama di situ anak-anak kelihatan pembelajarannya excited dengan pembelajaran hari itu. Senang, gembira, bahagia. Jadi anak-anak antusias ya Bu ya? Antusias, sangat antusias Pak. Jadi nyaman. Nyaman dilihat dari anak-anak apa namanya dengan ketika saya tampilkan bagaimana membuat proyek seperti apa. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana perasaan Ibu saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran? Di situ ada seorang pengamat atau supervisor atau observer gitu yang mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Ya gimana ya? Jadi apa ya? Kayak ada yang ngawasi kita rasanya Pak. Saya kayak gitu, tidak sampai mengganggu pembelajaran. Masih tetap nyaman, tetapi jadi kayak aduh, kalau kayak takut salah, takut ada yang apa namanya. Jadi kalau sebuah model itu ada sintak-sintaknya kadang-kadang kan jadi habis ini apa nomor kita ya ada gimana, agak sedikit tidak sampai yang saya sampaikan tadi tidak sampai tidak mengganggu sih. Cuma ya karena namanya diawasi bagaimana sih Bu ya. Jadi kayak ada takut-takut gimana Kurang sih? bebas gitu ya? Kurang bebas gitu ya. Ya kan namanya diawasi gimana sih Pak? Gitu aja sih Pak, tapi nggak sampai yang mengganggu itu tidak. Cuma ya memang berarti saya harus gini, malah kadang-kadang mau jadi kemarin ya gitu kan. Jadi Tetap lancar ya? iya tetap lancar Pak, cuma ya diawasi lah kayak orang di supervisi gimana sih, mau jadi ketat-ketat ditekan, kadang lalu mana Teman sendiri. iya, tapi tetap gitu. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, apakah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan rencana Ibu? Sesuai rencana, sesuai modulnya sih sesuai Pak, sudah sesuai. Barangkali ada sedikit apa ya, tapi ya sesuai sih Pak. Sepertinya sih, bukan sepertinya, memang ya modul pelajaran urutannya seperti itu saya laksanakan seperti itu. Gitu. Ada terlewat, ada yang terlewat, tapi karena saking excited saya, jadinya tapi tetap masih aman ya, so far so good sih tetap berjalan, selesai dan sesuai dengan yang saya rencanakan, sesuai dengan modul yang dibuat gitu.
ini Ibu berkaitan dengan kendala atau hambatan. Ya, kendala. Saat Ibu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian saat sedang melangsungkan kegiatan pembelajaran, terus atau saat setelah kegiatan pembelajaran berlangsung ini, ada Ibu menemukan kendala atau hambatan saat sebelum itu sebelum itu ketika saya menyiapkan Pak, difokus. Jadi itu kan nggak keluar gambarnya tuh. Ya, terus saya minta tolong akan jawab itu, terus dibantu bisa keluar gambarnya. Terus itu, jadi pas lebih ke pas mempersiapkan infokusnya itu medianya. Terus ketika prosesnya itu kan ada beberapa anak yang belum bisa mengikuti proyeknya itu ya. Ada yang tepat waktu, ada yang satu kelompok yang masih itu. Jadi ketika saya mengkondisikan kelasnya, karena ada yang bisa, ada yang tidak, itu saya anggap sebagai kendala itu ya Pak ya. Jadi entah saya yang waktunya saya memporsikan waktunya yang kurang, entah anaknya yang kurang bisa mengikuti waktu yang saya rencanakan itu Pak. Nah, terus di akhir pembelajarannya juga itu ketika refleksi ternyata di tugasnya ada yang sudah yang itu ya, karena kendala tugasnya yang belum selesai di pas proses itu ya Pak. Jadi di akhirnya itu masih ada yang belum tercapai, ada yang belum tercapai, belum maksimal lah ya, bisa kan Pak waktunya ya Pak. Jadi sebelum persiapan ya, persiapan harus lah ada gambarnya. Saat kegiatan pembelajaran itu ada anak yang belum maksimal. Pas kondisi kelasnya itulah, ya kan? Karena itu beda-beda, ada yang lebih jauh, ada yang sama itu kan. Tapi kalau itu sebenarnya dari faktor saya yang menetapkan waktunya kurang atau memang itunya lah itu saya termasuk kendala. Mungkin ada kendala penyebabnya mungkin yang tadi anak tadi belum waktunya udah mau habis, tadi belum selesai proyeknya. Nah itu mungkin karena durasi persiapan yang awal tadi ya mungkin ya. Oh iya, jadi kan waktu saya ngoprek itu dulu kan Pak, itu sudah waktunya sudah lumayan. Tapi ya memang waktu itu sekitar habis di kegiatan awal, jadi itu kan Pak, memotong kegiatan awal, kegiatan intinya sih sebenarnya jadi kepotong sedikit, tapi ya bisa jadi iya benar, bisa jadi itu juga. Terus dari kendala yang disampaikan tadi ini, kira-kira solusi apa nih yang lakukan nih untuk menghadapi kendala-kendala penelitian itu? Ya itu. Jadi sepertinya saya itu harus lebih belajar tentang mempersiapkan proses pembelajarannya, Pak. Prosesnya. Kalau modul kan sudah dibuat, tapi pas di tengah-tengah bagaimana saya mengkondisikan anak-anak. Ini loh, ini waktu 15 menit nih. Kita awalnya ini, ayo ini, terus habis ini kita ini. Jadi pas tengah-tengah ini anak yang nggak bisa, berarti saya harus lebih fokus ke anak yang ini misalnya ya. Ada yang sudah yang tidak bisa langsung dilepas dengan membaca RKTB juga, ada yang langsung bisa selesai. Biasanya buat anak yang kurang tadi, yang kurang bisa mengikuti waktunya itu, berarti saya harus lebih meningkatkan kemampuan dalam mengorganisir kelasnya gitu. Jadi termasuk dalam ketika saya merencanakan waktunya berarti Pak. Berarti besok lagi kan saya ini berarti pas proyek yang semacam ini waktunya paling tidak apa kegiatan awalnya saya kurangi misalnya, apa kegiatan intinya yang saya tambahkan gitu ya gitu. Sepertinya itu Pak. Jadi dalam segi
prosesnya itu yang harus saya perbaiki ya, bisa dikatakan lagi Ya, dipikir lebih jauh-jauh. persiapannya lah lebih ini, terutama ya itunya pas itunya. Dengan apa yang disampaikan dari solusi yang disampaikan, kira-kira apa nih aksi yang akan Ibu lakukan dengan solusi yang kita sampaikan tadi? Kemarin setelah pembelajaran itu sudah mulai saya terapkan. Jadi proyek selanjutnya setelah kemarin Bapak evaluasi itu kan saya langsung nyobain. Berarti proyek selanjutnya saya agak ini nih. Ini kelompok yang ini nih, kelompok anak-anak yang susah-susah ini. Ini biasanya saya bisa lihat, ayo harus mulai ini. Ternyata meskipun belum sampai selesai, tapi kalau sering dipantau, sering diawasi, hasilnya lebih cepat, lebih terkondisikan. Karena ya memang waktu kita jadi lebih ke anak-anak tersebut. Anak yang ini kan kita tinggal bagaimana, sudah sampai mana. Kalau ini harus ini. Itu sudah saya laksanakan di pembelajaran selanjutnya. Di pasar jasa, pelajaran projek terutama itu juga. Jadi kalau yang pas pemetaan masalah, itu anak-anak kalau nggak kita kasih stimulus pun, anak-anak yang susah itu harus gini, kalau menurut kamu ini gini, berarti dia baru langsung bisa kepikir. Tapi kalau anak yang sudah siap, baca KPD aja dia langsung bisa menyelesaikan. Ini perlakuan khusus ini, makanya harus diferensiasi. Nah itu kan, itu saya mulai lebih ini, baru sekarang saya kasih merdeka. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, saya ingin menanyakan tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kalau Ibu kan seharusnya memiliki 4 kompetensi ya, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi ini kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Semuanya itu penting Pak. Tapi kalau saya mau nilai itu yang paling penting, yang paling saya kan ya pedagogi. Bagaimana saya mau pokoknya itu mengorganisasikan kelas itu pembelajaran biar menyenangkan, biar saya juga nggak merasa capek banget biasa. Pokoknya tentang pembelajaran itu. Kalau saya mau kerja tempat ini apa sih? Saya harus pakai model apa sih? Misalnya kalau materi ini proyeknya ini, kalau nggak perlu proyek nggak usah proyek. Kalau makanya itu dipas-pasin itu yang harus lebih saya bisa tingkatkan. Karena ya itu di kelas itu kan ada yang bisa, yang enggak, ada yang udah pinter. Itu yang menjadi itu perlu belajar itu Pak. Itu berproses. Saya ini sekarang kemarin udah nih kasih tahu ini harus ini dari besok saya harus. Pokoknya masih harus belajar yang dalam proses ini lah kalau itu merdeka itu Pak. Berarti Ibu ingin lebih mendalami pengelolaan konsentrasi ya, prosesnya terutama. Kalau yang lain-lain sosial kan sambil berjalan. Iya. Kalau aku menurut saya. Untuk pertanyaan terakhir Ibu berkaitan dengan harapan. Nah, kira-kira apa harapan Ibu atau yang ingin Ibu inginkan? Apa harapan Ibu yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran berikutnya? Yang jelas saya menginginkan pembelajaran bagi anak-anak yang menyenangkan, gurunya ya senang, anak-anak asik, pokoknya kelas itu hidup tapi hidupnya itu yang seru gitu loh Pak. Dan yang pasti ketika semuanya itu sudah kita belajarnya enak, apa-apanya enak, itu tujuan pembelajaran itu tercapai. Seperti itu. Jadi dengan gimana prosesnya yang penting, nah ujungnya tujuan pembelajaran tercapai, pembelajaran menyenangkan, itu yang sedang saya pelajari biar tercapai itu. Jadi harapan itu, harapan yang ingin dicapai itu adalah mencapai tujuan pembelajaran. Tapi karena ya mencapai kan harus dengan di prosesnya bagaimana, itu yang harus dilakukan itu ya Pak. Tujuannya kan PP-nya tercapai. Itu. Terima kasih Bu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kan, kemudian tadi kan saya di awal ingin menyampaikan hal-hal berkaitan dengan observasi yang kemarin Ibu lakukan. Yeah. Sebelumnya saya menyampaikan nanti akan saya sampaikan beberapa pertanyaan saya ajukan ke Ibu.
beberapa catatan ini hanya sebatas catatan aja Ibu ya. Catatan tambahan berkaitan dengan apa namanya hasil observasi kemarin. Catatan tambahan saja. Yang pertama, perlu adanya pengembangan khusus bagi siswa yang kemampuannya kurang pada saat kegiatan kuis atau permainan, karena masih ada beberapa murid yang masih belum percaya diri. Iya. Dan yang kedua, perlu adanya ice breaking di tengah-tengah. Oh iya itu Pak, aku lupa Pak, karena kan kita nggak project gitu ya, karena itu sebenarnya juga saya pikir kan dari malam. Bahwa besok ice breakingnya mau ini ya. Cuma karena excited dengan projectnya ya Bu ya. Terus tapi kan kelihatan saya pikir gini, ini prosesnya kayaknya anak-anak tidak terlalu bosan gitu loh kan. Saya anggap berjalan kayaknya anak tetap excited dengan projectnya, makanya yes, pertama saya lupa. Yang kedua kayaknya anak-anak saat itu nggak terlalu butuh ice breaking gitu Bu. Jadi ya makanya, tapi benar Pak, memang saya lupa itu. Dan itu Karena itu udah menikmati tadi. iya, kita memang saya asik dengan projectnya Pak. Tapi memang lupa. Ya, Di tabula aja kan ada tuh ya. Hmm. Itu udah tuliskan ya. Ya, tapi lupa. Iya. Ya saya mengakui. Yes, ya. Dan yang ketiga itu perlu adanya penguatan dan informasi dari guru tentang rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Oh iya. Baik. Wah, saya menjawab. Ya, boleh silakan. Karena itu kan kemarin ceritanya kan setelah jadi itu kan misalnya refleksi di air itu ya, terus di itu ya. Kemarin memang nggak saya lakukan ya lewat apa nggak sebenarnya sih, tapi kan maksudnya karena itu materi sudah selesai. Sudah selesai Pak. Sistem perencanaan itu sudah selesai. Biasanya kan sudah harus. Materi. Iya, harusnya besok kita setelah ini berarti kita akan belajar ini gitu kan? Iya, kan? betul. Tapi kemarin enggak. Siap. Terima kasih Pak Fan. Siap. Ya memang lewat Pak. Iya. Baik, Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Ibu telah menjawab menanggapi beberapa pertanyaan saya. Dan dengan pengalaman Ibu saat Ibu melakukan kegiatan belajar, persiapan, kemudian akhir pembelajaran, nah di situ ada hal atau suatu yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru, nanti saya bisa mengadopsi metode-metode itu, ada cara-cara yang bisa mengenalkan metode belajar. Karena saya lihat dari awal kegiatan pembelajaran itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu sudah berhasil, dan setelah keseluruhan kegiatan belajarnya itu laksanakan itu sudah bagus banget, keren banget pokoknya. Nah, saya ingin mengadopsi cara-cara itu gitu, ya kan? Saya akan gunakan di kelas saya, di saya belajar di kelas saya sendiri. Dan terima kasih Bu, telah menyempatkan diri untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Semoga kegiatan pasca observasi ini bermanfaat kita semua. Ini Pak, sangat bermanfaat. Ya, terima kasih Bu ya. Semoga nanti apa yang kita lakukan ini senantiasa diberi tangan ya. Terima kasih lagi, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.